Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Deddy Lim. Kali ini saya mau kasih tips, satu tips ringan buat teman-teman semuanya tentang bagaimana berjualan di Shopee. Nah, selama ini mungkin kalian sering lihat nih di bisnis analisis ya. Kalau kita sering perhatikan di bisnis analisis kita, itu sering kali ada produk dimasukkan ke keranjang oleh customer, tapi kita nggak tahu nih gimana cara follow up-nya supaya mereka segera bayar, bener nggak? Itu karena itu sering kali saya dapat pertanyaan itu dari beberapa teman, bagaimana sih untuk produk yang sudah dimasukkan ke keranjang, follow up-nya gimana caranya? Karena kita nggak punya tombol untuk menghubungi customer dan kita juga nggak tahu customernya siapa aja yang bisa kita hubungi supaya mereka segera melakukan transaksi pembayaran ya, supaya kita bisa kirim. Nah, di sini ada satu fitur di Shopee. Memang fitur ini tidak terbuka buat semua seller, sayangnya tidak terbuka ya. Kalau kamu melihat di seller center kalian belum ada, namanya itu fitur pengelolaan pembeli ya. Saya tunjukin langsung di sini. Nah, itu namanya fitur pengelolaan pembeli di bagian seller centernya teman-teman. Itu di bawah promosi saya ya. Kalau di tempatnya teman-teman belum ada, berarti belum kebuka. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok belum kebuka? Ya, karena perform toko kalian belum bagus. Jadi, di sini biasanya dari pihak Shopee sendiri hanya mengambil kurang lebih sekitar 10 ribuan seller yang layak untuk mencoba mendapatkan fitur ini. Jadi, kalau kalian belum masuk, kalian harus perbaiki kualitas supaya kalian masuk dalam whitelist, istilahnya whitelist dari 10 ribuan orang tersebut ya. Kadang-kadang 10 ribu, kadang lebih. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi seller yang masuk dalam daftar tersebut dan mendapatkan fitur-fitur istimewa dari Shopee. Nah, di sini kalau teman-teman sudah dapat ya, itu teman-teman tinggal klik di bagian pengelolaan pembeli. Itu di situ ada 3 sub menu, yaitu broadcast saya, grup chat broadcast, dan rincian pembeli. Nah, jadi teman-teman bisa klik yang bagian broadcast saya ini. Di bagian broadcast saya ini ada tiga ini ya. Ada 3 menu. 3 menu lagi. Yang pertama adalah buat broadcast untuk pengikut atau pembeli kita. Jadi kita bisa menginformasikan promo-promo terbaru ya, terus produk terbaru yang barusan kita upload, atau apapun lah yang ingin kita sampaikan kepada follower kita ya, follower kita atau orang yang sudah bertransaksi di toko kita. Jadi kita bisa kirim ke pengikut ataupun pembeli kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengingat pembelian. Pengingat pembelian ini adalah satu fitur di mana kita bisa mengirimkan seperti reminder ya, seperti reminder kepada orang-orang yang sudah memasukkan produknya ke dalam keranjang belanja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Buat teman-teman mungkin yang selama ini lihat di bisnis analisis, teman-teman itu ada banyak banget sudah masukin keranjang belanja, tapi kita nggak bisa follow up mereka. Di sini caranya. Kalau teman-teman sudah kebuka, teman-teman bisa klik broadcast chat, maka di situ akan muncul daftar orang-orang yang sudah memasukkan produk kita ke keranjang belanja dan kita bisa follow up mereka. Misalnya kita follow up, halo kak, produk yang kakak inginkan itu ready stock dan siap kami kirimkan. Tinggal menunggu proses pembayaran dari kakak. Kalau kakak segera melakukan pembayaran hari ini, produk bisa kami kirimkan hari ini juga. Contohnya seperti itu ya. Jadi orang diingatkan kembali. Bisa jadi waktu itu dia cuma lihat-lihat, lalu dia klik. Kalau dia sudah memasukkan itu ke keranjang belanja, itu artinya dia tertarik dengan produk kita. Mungkin kurang follow up-nya, atau mungkin dia dapat intervensi lagi mau transaksi, tiba-tiba dipanggil temennya, ada tamu, dipanggil bosnya, dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa lakukan, mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka sedang tertarik dengan produk yang kita jual dan sudah memasukkan itu ke keranjang belanja. Tinggal eksekusinya saja, yaitu pembayarannya. Di sini kita bisa kasih remind kepada mereka, mengingatkan kepada mereka untuk mereka segera melakukan pembayaran. Misalnya kita juga bisa tambahkan dalam broadcast itu, kita tambahkan kalau mereka kita berikan voucher, ada promo gratis ongkir dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menu yang terakhirnya adalah pengingat pembelian. Pengingat pembeliannya adalah kita bisa mengirimkan broadcast kepada orang-orang yang sudah bertransaksi di toko kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meminta review. Jadi misalnya kita broadcast ke orang-orang yang sudah transaksinya selesai nih, udah belanja di toko kita, barang udah diterima, tapi mungkin kadang mereka tidak memberikan review. Nah, di sini kita bisa klik broadcast chat pada mereka sebagai apresiasi lah. Terima kasih udah berbelanja di toko kami. Kalau nggak keberatan, silakan
berikan review. Seperti itu ya. Itu contoh. Sekarang kita akan fokus kepada yang tengah sini. Di pengingat pembelian, di sini teman-teman bisa tinggal klik pengingat pembelian. Di sini maka di tempat saya ada estimasi penerima, ini bisa berbeda-beda ya. Di tempat saya ada 6.808 orang ya, 6.808 orang yang sudah memasukkan produk saya ke keranjang belanja, tapi mereka belum melakukan eksekusi pembayaran atau COD. Nah, di sini tugas kita adalah mengingatkan mereka kembali. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita membuat suatu broadcast, nanti di sini kita bisa mengganti namanya. Kalau kita nggak ganti juga nggak masalah, karena di sini sudah by system Shopee membuat kode, mengenerate by kode. Contoh di sini 2020 1026. Ini tandanya tanggal 26 Oktober 2020. Lalu ini ada 1231, ini mungkin kode yang lainnya, saya nggak tahu ya, atau batasnya nih 31 Desember. Bisa jadi. Oke, itu nggak usah kita utak-utik. Kalau mau diganti juga oke, kalau nggak diganti nggak apa. Kalau mau diganti oke lah, kita ganti misalnya sekarang kan akhir Oktober ya, broadcastnya adalah pengingat keranjang belanja akhir Oktober, misalnya seperti itu. Lalu konten pesannya seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman silakan diisi konten pesannya, misalnya, hai kak, dengan produk yang kakak inginkan tersedia, ready dan siap kami kirimkan ya. Misalnya ini dan seterusnya. Lalu kita bisa menambahkan voucher. Nah, vouchernya itu di sini ya. Teman-teman bisa klik voucher, maka akan muncul voucher-voucher yang aktif di toko kalian saat ini. Saat ini ada 3 yang aktif di toko saya. Misalnya saya akan mengirimkan voucher dengan nilai diskon paling tinggi. Nah, yang paling tinggi biar menarik tujuannya ya. Walaupun mungkin diskonnya sama aja sih sudah, karena ada limitnya. Diskon 15%, maksimal diskon 5.000 sama aja sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, ini menarik ya. Customer melihat persentase diskonnya dulu. Walaupun nanti setelah dia transaksi ternyata ada limitnya cuma 5.000. Oke, nggak masalah. Kita klik salah satu, lalu kita klik konfirmasi. Setelah kita klik konfirmasi sampai di bawah sini, nah di sini adalah produknya. Ini produknya bisa berbeda-beda karena kan orang yang masukkan barang ke keranjang belanjanya mereka itu kan aneka produk yang ada di toko kita, bisa produk A, produk B, yang penting semua produk yang ada di toko kita. Lalu yang terakhir, kita bisa mengirimkan broadcast itu langsung saat ini juga, atau kita jadwalkan. Contoh, saya lagi bikin ini sekarang jam 12:30 siang, tapi saya menginginkan broadcast ini terkirim mungkin di saat kira-kira orang itu punya waktu slow, punya waktu senggang yang bisa membaca dan merespon chat saya dengan baik. Kalau misalnya jam 12 gini, mungkin jam 12:30 ini mungkin orang lagi sibuk, saya kalau bisa jangan sekarang deh, gitu kan. Kalau bisa nanti aja saya bikin jadwal. Tapi kalau mau kirim sekarang langsung ya, langsung bisa kirim. Kalau tidak, bisa jadwalkan. Nah, dijadwalkan ini kita bisa jadwalkan kapan sih? Besok kah? Hari ini kan? Misal hari ini saya ingin jadwalkan jam 7 malam, ya udah bikin aja jam 19, jam 7 PM ya, atau jam 19 WIB. Di sini ada ya tanggalnya dan waktunya. Oke, kalau teman-teman sudah semuanya sudah disiapin, perhatikan lagi konten pesannya. Konten pesan kalau bisa jangan standar-standar. Konten pesan itu harus yang menarik lah, yang membuat orang tuh tergugah untuk mengklik produk kita dan berminat untuk melakukan transaksi. Nah, bagaimana teman-teman bisa belajar copywriting ya. Copywritingnya gimana sih copywriting yang baik supaya saat customer membaca pesan yang saya sampaikan itu mereka tertarik. Nah, setelah kita selesai semua, kita bisa lihat previewnya di sini ya. Ini preview produk. Jadi di bagian atas ini adalah message yang kita sampaikan, lalu ini adalah vouchernya, dan di bawah ini adalah produk. Nah, produk ini bisa berbeda-beda ya. Setiap customer bisa berbeda karena mungkin produk customer A, produk A, customer B, produk B, customer C, produk C, dan lain sebagainya, tampilannya bisa berbeda-beda. Kalau sudah oke, maka begitu kita send, ini akan jadi masuk ke fitur chatnya mereka. Jadi chat customer, mereka dapat pesan nih, nah tentang apa yang kita sampaikan. Ya, kalau misalnya dari 6.808 orang yang saya kirimkan ini ya, yang saya kirimkan pesan ini ya, 10% aja ya, nggak usah 10% lah ya, 5% aja merespon dan kemudian melakukan transaksi, itu artinya saya bisa mendapat kurang lebih 300 order.
Lumayan kan? 300 order dari yang sudah masuk keranjang. Jadi kita follow up nih, follow up-nya semenarik mungkin. Jadi sebetulnya 5% itu angka yang kecil. Karena apa? Orang-orang 6.800-nya adalah orang-orang yang sudah tertarik, sebetulnya sudah tertarik dengan produk kita dan memasukkan ke keranjang belanja. Jadi tinggal bagaimana follow up kita untuk mereka segera eksekusi dan melakukan pembayaran. Oke? Gitu aja tips dari saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum muncul fiturnya, fitur pengelolaan pembeli soal broadcast chat ini, teman-teman perbaiki dulu perform toko kalian ya. Jangan sampai suka telat, suka cancel, respon chatnya dibagusin ya, dekorasi tokonya dibagusin. Kalau semuanya sudah teman-teman maksimalkan, perform toko kalian bagus, maka semuanya fitur ini akan kebuka di toko kalian. Oke, itu aja. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di bawah tombol subscribe ya. Teman-teman, kalau subscribe di channel ini nggak rugi, karena nanti saya akan berikan, sharingkan banyak materi-materi tentang pelatihan-pelatihan Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan semuanya gratis. Teman-teman tinggal menikmati saja, oke? Terima kasih, dan jangan lupa juga like, comment, share ini ke sosmed kalian supaya makin banyak orang yang pinter berjualan online. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Cayo.